kita langsung ke materi saja. Di sini saya dipercaya untuk membawakan materi tentang manajemen breeding kambing. Sebetulnya manajemen breeding ini bukan hanya untuk kambing unggulan saja, tapi kita secara umum gitu loh Pak. Jadi barang siapa yang menerapkan manajemen ini, insya Allah peternakannya akan berjalan dengan rule, jadi berjalan dengan bagus. Hambatannya akan bukannya hilang, tapi semakin sedikit. Jadi masalahnya akan semakin sedikit. Saya mulai siklus dalam manajemen breeding itu ada siklus Pak. Di antaranya adalah yang pertama ada siklus disebutnya usia dewasa kelamin. Yang kedua ada siklus disebutnya adalah usia dewasa tubuh. Nanti akan kami jelaskan, ini poin-poinnya dulu. Yang ketiga siklus birahi atau kawin. Yang selanjutnya siklus bunting, siklus lahir. Di situ ada lanjutnya lagi setelah lahir siklus nifas. Dan yang selanjutnya adalah siklus laktasi dan menyusui. Jadi yang harus dipahami, ini siklus itu adalah berupa rantai Pak. Jadi dia dari A sampai ke Z nanti balik lagi. Jadi hanya berputar-putar itu saja. Karena memang dunia peternakan sebetulnya seperti itu Pak. Penyakit pun penyakitnya itu saja gitu. Masalahnya pun sebetulnya masalahnya itu saja gitu. Cuman perbedaannya adalah konsep memahaminya saja dan konsep menerapkan. Kita masuk di yang siklus pertama. Siklus pertama itu disebutnya siklus usia dewasa kelamin. Dewasa kelamin. Pada siklus ini itu dimulai dari kambing usia 5 sampai dengan 6 bulan. Kita ini setarnya ya Pak ya, kita setarnya nanti akan berputar. Jadi dimulai dari usia 5 sampai 6 bulan. Pada siklus ini si kambing itu sudah mulai berfungsi organnya. Jadi organ kelaminnya sudah berfungsi dan hormon reproduksinya sudah berfungsi. Jadi kalau misalnya organ kelamin sudah berfungsi, organ reproduksi juga sudah berfungsi, berarti kambing yang jantan sudah bisa membuahi. Benar ya? Kambing yang betina sudah bisa terbuahi. Tapi pada usia ini kambing ataupun domba belum boleh dulu untuk dikawinkan gitu. Karena kenapa? Karena belum sempurna dia, sistem reproduksinya belum sempurna. Lantas pada siklus ini apa yang harus dilakukan peternak? Yang dilakukan peternak adalah yang pertama adalah melakukan pemisahan. Jadi si cempe ini yang usia 5 sampai 6 bulan ini harus sudah dipisah dengan induknya. Jadi tidak boleh satu kamar lagi dengan induknya. Kenapa Pak? Paham? Ada yang paham? Karena nanti akan terjadi perkawinan sedarah. Jadi anak yang jantan ngawinin induknya sendiri, ngawinin ibunya gitu. Nah kalau terjadi perkawinan sedarah dan dia bunting, itu nanti tidak bagus anakan-anakannya gitu Pak. Akan melahirkan generasi yang bukannya upgrade genetik tapi malah downgrade genetik. Jadi genetiknya malah menurun. Gitu. Dan ini sering terjadi di peternak-peternak tradisional. Leres? Yeah. Oke. Yang selanjutnya sudah paham nggak Pak tentang masalah ini ya? Berarti kita harus memisahkan ini, memisahkan antara induk dengan anaknya. Yang kedua, kita harus memisahkan antara anak yang jantan dengan anak yang betina, gitu. Supaya nggak ada perkawinan saudara. Kalau tadi kawin dengan ibunya, ini kawin dengan saudaranya, gitu. Karena resikonya ketika dia mengawinkan saudaranya,
yang betina itu dia sebetulnya sudah bisa bunting, Pak, pada usia ini, karena sudah punya organ reproduksi yang sudah berfungsi, dia sudah bisa bunting, tapi belum layak bunting gitu. Seperti halnya manusia ketika masih masa SMP gitu, dia sudah bisa bunting gitu, tapi belum boleh karena resiko, Pak, resikonya banyak. Jadi resiko paling pertama adalah si induknya nanti resiko ketika lahiran terjadi kematian karena sistem reproduksi belum sempurna gitu. Kalau misalnya bisa melahirkan, nanti anaknya pertumbuhannya terhambat, kecentet, pertumbuhannya terhambat, sering sakit-sakitan. Salah satu penyebabnya itu adalah itu yang sering dialami oleh peternak-peternak tradisional. Kenapa? Kualitas genetiknya tidak lekas, grafiknya nggak naik, Pak, malah turun. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, pada masa ini, masa 5-6 bulan ini dia membutuhkan masa-masa, disebutnya masa-masa pertumbuhan. Jadi masa-masa dia membutuhkan nutrisi yang tinggi. Jadi pakan yang bernutrisi tinggi, Pak. Jadi proteinnya tinggi, energinya tinggi, karbohidratnya tinggi, mineralnya juga bagus gitu, dan mudah terserap. Jadi pada masa-masa ini membutuhkan pakan dengan nutrisi yang tinggi. Nanti ada tim yang lain yang akan menjelaskan tentang pakan-pakan yang di bidang pakan sendiri ya, Pak ya. Nanti pakan yang bernutrisi tinggi seperti apa. Nah, dengan pakan yang nutrisinya tinggi ini, dia akan membuat si cempe yang umur 5 bulan sampai 6 bulan itu pertumbuhannya akan pesat dan bagus. Oke? Sudah dipahami, Pak ya, pada masa-masa ini ya. Karena kita waktunya sempit jadi agak dipercepat. Tapi nanti kalau misalnya ada yang jenengan masih kurang mengerti, tinggal di sesi tanya jawab, ya. Yang kedua, yang berikutnya ya, ini adalah usia dewasa tubuh. Usia dewasa tubuh itu usia umur berapa pada kambing? Jadi pada usia dewasa tubuh ini si kambing sudah berumur 12 bulan atau 1 tahun. Tapi ada yang usianya di bawah 12 bulan, biasanya dia sudah mencapai fase ini gitu. Biasanya dia di 10 bulan sampai dengan 12 bulan. Berarti kan dia di bawah 1 tahun. Dia sudah layak, sudah dewasa tubuh gitu. Dan yang menjadi patokannya itu adalah patokannya adalah berat badan. Biasanya kalau di peternak-peternak dengan genetik tinggi, ini pada usia ini usia yang sudah layak untuk dikawinkan. Jadi kambing boleh kawin dan boleh mengawinkan di usia ini. Usia 10 bulan sampai dengan 12 bulan, dengan syarat bahwa si kambing ini berat badannya sudah di atas 30 kilo gitu. Jadi dia di bawah 1 tahun, Pak. Tapi ketika si kambing ini berat badannya sudah di atas 30, jenengan pengen mengawinkan, monggo, karena insya Allah sistem reproduksinya dia sudah sempurna. Atau ketika kan nggak semua kambing punya genetik seperti kambing bur ya, kualitasnya dia kadang-kadang umurnya sudah 8 bulan saja sudah tercapai berat 30 kilo. Kalau misalnya kambing lokal itu biasanya sulit untuk dapat berat badan yang itu. Kadang-kadang umur 1 tahun aja berat badannya belum 30 kilo. Pertanyaannya, boleh nggak dia kawin? Tetap boleh, Pak, karena syaratnya dia dewasa tubuh di umur 1 tahun sudah tercapai. Jadi walaupun si kambing itu berat badannya belum tercapai, biasanya dia sudah layak untuk kawin. Bisa dipahami ya, Pak ya? Karena pada masa ini disebutkan bahwa organ reproduksinya sudah sempurna. Terus dia bentuk ambingnya sudah proporsional. Lalu bentuk tubuhnya juga sudah proporsional juga. Sudah layak.
Paham Pak? Di berikutnya ada fase disebutnya fase birahi dan kawin. Fase birahi dan kawin. Nah, fase birahi dan kawin biasanya di umur 5 bulan pun dia sudah birahi Pak ya. Jadi di umur tadi 5 bulan dia sudah birahi sebetulnya, cuman belum boleh dikawinkan. Ketika pas dia fasenya dewasa tubuh itu dia baru bisa dikawinkan. Yang usia di atas 1 tahun atau lebih dari 30 kilo itu baru boleh baru boleh dikawinkan. Karena usia 5 bulan pun kambing ada beberapa kambing yang sudah birahi, yang sudah keluar, tapi belum boleh dikawinkan usia 5 sampai dengan 10 bulan. Siklus birahi pada kambing itu terjadi setiap 18 sampai dengan 21 hari sekali. Paham Pak? 18 sampai dengan 21 hari. Jadi misalnya hari ini dia birahi, nah, terus peternaknya nggak tahu dia birahi, dia baru ketemu birahinya lagi di 21 hari kemudian. Jadi kalau misalnya birahi ini peternaknya tidak bisa mendeteksi birahi, dia akan boros pakan sampai dengan 21 hari kemudian. Jadi boros waktu, boros tenaga, boros pakan ya Pak. Nah makanya nanti ada disebutnya kita fase gimana mempelajari ciri-ciri birahi pada kambing. Oke. Makanya ketika si peternak ini mengetahui kambing birahi, mulailah dengan pencatatan. Kalau peternak bilang biasanya kita sistemnya pakai sistem recording. Wah, ketemu kambing saya birahi nih, gitu, dikawinkan nih, catat Pak, catat. Karena kenapa? Karena dengan pencatatan ini kita bisa mendeteksi kebuntingan secara alami. Based on-nya adalah data. Dan kita bisa memperkirakan kapan kambing ini akan lahir. Misalnya hari ini kawin, berarti tinggal kita hitung, ya kan? 5 bulan kemudian kita hitung mundur gitu. Wah, berarti kita udah tahu di sini dia di bulan ini dia akan ada kelahiran dari hasil perkawinan ini. Gitu. Nah, dengan pencatatan ini juga kita mengetahui kalau kambing ini berhasil atau tidak kawin yang kemarin gitu. Ketika 21 hari kemudian dia ternyata masih birahi lagi, berarti kita menemukan kegagalan pada kawin hari ini. Itu dari pencatatan itu. Makanya ketika jenengan proses breeding itu rajin-rajinlah mencatat. Karena ketika kita mengetahui pencatatan ini, jadi kita mengetahui pola makan apa yang bagus gitu Pak. Karena kan kita tahu ya, ini kita mundurkan. Jadi HPL kita udah mengetahui hari perkiraan lahir, itu kelahirannya kapan kita udah tahu. Nah itu bagusnya kita mundurkan 2 bulan. Jadi di bulan keempat dan di bulan kelima dia harus kita berikan pakan yang nutrisinya tinggi, nutrisinya bagus Pak. Jadi biar nggak ada alasan kambing itu nggak keluar susunya ketika lahir, kambing itu nggak gemati sama anaknya. Jadi seperti itu. Lewat pencatatan ini. Lamanya birahi Pak. Jadi ketika misalnya hari ini birahi, dia ada batasannya birahi. Kalau untuk kambing waktunya itu 2 hari. Waktunya itu 2 hari. Kalau untuk domba biasanya dia lebih lama, biasanya sampai 3 hari. Kalau untuk domba. Tapi kita bicara tentang masalah kambing. Di tempat jenengan banyak kambing. 2 hari Pak. Usahakan kalau misalnya hari ini dia birahi, usahakan dia maksimal paling lambat besok dikawinkan. Kalau misalnya kelewat nunggu 3 hari gitu, khawatirnya sudah hilang birahinya dan dia sudah tertutup lagi Pak, gitu. Biasanya kalau nggak birahi dia dikawinkan nggak bisa karena ekornya itu ngelindungin, biasanya dia tertutup secara otomatis. Bentar, dipotong enggak? Boleh. Ciri-ciri yang untuk
Ya, itu seperti Nah, ini. berak, Nah, niki itunya. sabar ya, Pak. Niki kita jelaskan di sini. Nah, kita masuk di poin tanda-tanda birahi. Tanda-tanda birahi. Ada A sampai dengan F. A, B, C, D, E, F. Untuk gampang menghafalkan. 3A, 2B, 2C, 1D, 1E, 1F. Ya, mudah kan? Jadi 3A yang pertama adalah abang, aboh, anget. Bahasa Jawa tuh, Pak. Jenengan lebih ngerti. Soalnya saya bukan orang Jawa. Abang itu kemerahan. Nah, kelaminnya seperti pembengkak. Kalau kita pegang, kalau jenengan rajin megang, itu iseng-iseng megang, itu rasanya agak anget. Nah, itu ciri pertama. Ciri pertama, abang, abah, anget. Ciri keduanya 2B. 2B itu apa? Bengak, bengok. Nah, teriak-teriak terus, Pak. Jadi kalau birahi ada kambing yang menampakkan ciri-ciri bengak-bengok ini, jenengan nggak kawinkan, jam 12 malam pun dia akan bengak-bengok, Pak. Tetap minta kawin. Gitu. Tetapi nggak semua kambing. Tapi kalau misalnya biasanya kalau bengak-bengok ini jadi patokan peternak-peternak tradisional, tanda-tanda dia birahi. Padahal kan enggak kan. Ciri pertama aja udah abang abo anget gitu. Jadi kalau peternak tradisional, kambingmu birahi, orang bengak-bengok gitu. Nggak semua kambing kalau birahi itu bengak-bengok, Pak. Jadi ada kambing juga yang sifatnya pemalu. Isinan. Padahal dia pengen tapi nggak mau bilang gitu loh, Pak. Nah, gitu. Cara orang kalau Banyumas nggak lenjah. Nah, nggak lenjeh gitu. Sini bahasa Sama, Pak, lenjeh saya ya paham bahasannya. Yang selanjutnya adalah C, 2C, Pak, celingak celinguk. Nah, celingak celinguk ini mencakupi dia gelisah, Pak. Jadi celingak celinguk nyari lenangan. Cari lenangan. Terus kalau misalnya dia di dalam kandang di kotak itu biasanya dia ngusir. Terus kalau ada temannya sesama betina, dia deketin, dia gosok-gosok belakangnya itu di dekat kelaminnya, atau gosok-gosok di kandang atau di dinding atau pokoknya seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya, Pak. Bisa lanjut ya kalau ini ya. Sudah ya, paham? Yang berikutnya adalah D. D itu delewer, Pak. Bahasa delewer apa tuh? Delewer. Berlendir. Nah, berlendir. Lendirnya lengket ya, Pak ya. Lendirnya lengket. Makanya ciri-ciri seperti ini jenengan harus kuat ngamatinnya. Sebagai peternak harus kuat. Karena kenapa? Kalau ciri-ciri ini jenengan nggak kuat mengamatinya, kelewat 21 hari lagi, sayang tuh, Pak. Ngarit capek tuh, Pak, 21 hari. itu biasanya ya cairan tersebut ada di organnya si kambing betina. Dia putih gitu. Biasanya kalau sudah lewat masa itu dia mengerak biasanya di buntut, Pak. Nah, itu. Kalau kelewat biasanya wah udah mengerak, kelewat jenengan telat. Yang berikutnya adalah enak. Itu enak, Pak, sebutnya. Enaknya itu apa? Jadi kalau misalnya ada kambing yang birahi, jenengan nyerai, terus jenengan elus punggungnya, kesenengan, Pak. Wah, misalnya, wah ini kambing kayaknya birahi ini, tenan nggak gitu? Ngetes aja, Pak, punggungnya dielus kayak gini. Kalau dia merasa keenakan, kambing itu birahi, segera turunkan, kawinkan dengan jantan. Ya. Nah, yang berikutnya F. F itu disebutnya flagging. Flagging itu kipat-kipit. Kipat-kipit, buntutnya, ekornya gini-gini, Pak. Ya, ekornya kipat-kipit. Nah, ini biasanya kalau peternak tradisional ciri-cirinya bengak-bengok sampai kipat-kipit doang ya, Pak. Nah, kalau ada kipat-kipit ini pasti udah paham ya, birahi ini. Itu monggo lekas dikawinkan. Oke, Pak? Itu pada betina. Nah, kalau pada pejantan, Pak, birahinya gimana?
per 21 hari juga angel toh. Ada betina yang birahi pejantan itu setiap hari birahi, Pak. Makanya pejantan itu baunya selalu perengus gitu. Apalagi kalau sudah puncak, dia birahinya puncak, perengus. Dia mau dikasih makan apa, kasih minum apa untuk menghilangkan bau badan, dimandiin pun dia akan tetap keluar gitu. Nah, tetap keluar itu, perengusnya tetap keluar. Karena perengus yang bisa dihilangkan bau perengusnya itu hanya keringat. Itu bisa, Pak. Tekniknya ada. Tapi kalau dia alami dari hormon itu nggak bisa. Nah, kenapa saya bilang kok itu jadi kelemahannya si pejantan gitu. Jadi dengan apa si pejantan ini birahinya setiap hari, jadi jenengan harus punya strategi dalam manajemen breeding. Kan kalau misalnya kalau kandangnya itu kandang komunal, jadi paham Pak, kandang komunal tahu? Oh, kandang tipe-tipe kandang itu ada kandang yang komunal, artinya kandang itu dalam satu kotak itu bisa berisi 5 sampai dengan lebih gitu, sampai dengan tidak terbatas. Nah, kandang itu dipraktekkan oleh Pak Hartono di peternakannya dia. Karena satu kotaknya itu bisa isi 20, 30 ekor gitu. Nah, kalau seandainya si pejantan itu dimasukkan di komunalnya betina yang isinya 20 sampai dengan 30 ekor, pejantannya 1 gitu. Pejantan tersebut birahi setiap hari walaupun walaupun pada hari itu nggak ada betina yang birahi. Nah, kenapa disebut ini kelemahannya pejantan? Karena ketika pejantan itu birahi setiap hari, tapi nggak ada yang bisa dikawinin, nanti dia akan stres. Atau dia akan lama-lama berpotensi untuk lemah, Pak. Jadi birahi tapi tidak terwujud. Biasanya pada kandang dengan sistem komunal, usia kepejantanannya itu jadi pendek. Kalau di peternak tradisional biasanya pejantannya kandangnya itu kan di baterai satu-satu gitu kan. Kandangnya satu-satu. Jadi kalau ada betina yang butuh birahi, butuh tinggal diturunkan, dikawinkan gitu. Nah, biasanya dengan pola seperti itu usia pejantan itu jadi panjang gitu. Tapi ada triknya, gimana caranya pejantan di kandang komunal itu jadi lebih lama juga. Jadi harus rajin jamoni, Pak. Jadi harus rajin diberikan jamu khusus kepejantanan. Kalau tergantung kandang si peternak, Pak. Jadi kadang-kadang ada yang satu kotak itu isi 50 ekor ada, komunal tak terbatas. Kalau Pak Hartono mungkin di sini ada 30 ekor ya Pak ya? Satu kotaknya bisa 30 ekor gitu. Nah, kalau pejantannya itu secara berkala tidak diberikan jamu kepejantanan itu gitu, nanti dia masa kepejantanannya itu jadi pendek. Kadang-kadang harusnya si pejantan itu 8 tahun masih bisa aktif, jadi masih bisa produktif untuk jadi pejantan. Ini cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, tahu-tahu dia lemah, impoten. Nah ini resiko. Kalau nanti jamunya itu minimal itu Pak, minimal madu sama kuning telur, ayam kampung, minimal itu. Tapi kalau misalnya pengen simpelnya, jenengan datang aja ke tukang jamu. Bilang aja aku gawe ke jamu. Nanti kan sangken kan jenengan yang pengen minum toh, padahal gue nyontang wedus. Simpelnya nih gue Pak. Oke? Paham J? Pada peternakan breeding ini tingkat kegemukan itu dibatasi. Jadi kambing itu nggak boleh terlalu gemuk, tapi juga nggak boleh terlalu kurus.
Jadi yang sedang-sedang saja, proporsional disebutnya. Kalau bahasa perkambingannya itu ada istilah BCS Pak, Body Condition Score. Dia ada tingkatan 1 kurus banget, tingkatan 2 agak kurusnya sudah mulai ada perkembangan, sedang, tingkatan ketiga dia proporsional. Nah, kita patokannya kalau untuk breeding adalah di BCS 3. Jadi nggak boleh gemuk banget. Kalau ketika dia udah BCS 4, dia akan bermasalah, si indukan itu akan bermasalah. Pejantan juga akan bermasalah. Bermasalah kenapa? Kegarangannya itu, pejantan itu menurun nanti kualitasnya. Yang betina itu sulit untuk mendapatkan kehamilan gitu loh Pak, karena organ reproduksinya tertutup oleh lemak. Nah, karena kan kalau di BCS 4 itu dia udah mulai didominasi sama lemak. Jadi penanganannya peternak harus mendietkan itu. Kambingnya nutrisinya agak diturunkan, tapi jangan sampai amblek. Gitu. Itu juga termasuk faktor-faktor yang menghambat birahi. Nah, faktor-faktor yang menghambat birahi lainnya adalah stres. Jadi si betina itu ditunggu-tunggu kok nggak birahi-birahi Pak. Kemungkinan dia stres, atau kemungkinan dia sedang sakit, atau kemungkinan juga dia kekurangan nutrisi. Makanya kambing-kambing yang kurus itu biasanya birahinya nggak lekas-lekas nongol Pak, nggak lekas-lekas timbul, karena itu dia kekurangan nutrisi, malnutrisi. Jadi makanya kambing itu diperbaiki dulu nutrisinya, biasanya dia diiringi sama birahi kalau nutrisinya sudah berkecukupan. Paham ya Pak ya? Karena ini singkat, saya agak mempercepat ya Pak ya. Agak mempercepat. Jadi saya harapkan kemampuan untuk pemahamannya juga ditingkatkan dari jenengan. Walaupun peternak tapi harus cerdas ya Pak ya. Kalau tradisional itu kan cuma cara. Yang fase berikutnya adalah fase bunting. Fase bunting. Ada yang tahu di sini bunting kambing domba berapa bulan Pak? 5 bulan ya. Iya. Kurang lebih 5 bulan Pak. Kadang-kadang ada yang lebih cepat, kadang-kadang ada yang lebih lama gitu kan. Kadang-kadang yang lebih molor. Biasanya kalau yang lebih lama itu biasanya anaknya kembar. Bisa 3 ekor, kadang-kadang itu lebih molor gitu. Cuman rata-rata itu prosesnya buntingnya si kambing itu adalah 5 bulan. Ciri-cirinya kambing bunting, dia itu kambing tersebut yang tadinya agresif jadi lebih jinak Pak. Jadi lebih jinak. Terus dia posisi ambing, kita ambing bicara kalau ada 2 ya Pak ya, ada puting itu yang jendolannya, kalau ambing itu yang wadahnya. Jadi yang wadahnya putingnya itu dia kalau kita pegang berasa lebih lentur, karena sudah mulai aktif, dia akan terisi susu nantinya gitu. Terus di bagian pusar ini dia agak melebar, semakin kebuntingannya semakin mendekati lahir, dia akan semakin lebar perutnya. Itu biasanya kalau peternak desa feeling mendeteksi kebuntingan biasanya di situ, gitu. Posisinya ada di perut sebelah mana Pak? Kiri. Hah? Bener. Sebelah kanan ya Pak? Yeah. Kalau sebelah kiri itu ada posisinya besar di sebelah kiri, itu kambing jenengan kembung. Terus dia nafsu makannya meningkat Pak. Jadi kambing yang lagi bunting itu nafsu makannya banyak. Jadi jangan heran kalau misalnya kambing bunting kok dikasih ngarit kayak gini tadinya cukup, ini kok kurang gitu loh. Nah, kemungkinan kambing jenengan itu bunting. Terus berat badannya naik drastis biasanya. Misalnya tadinya ditimbang 30 kilo Pak, pas 2 bulan kemudian ditimbang langsung dia naik drastis pokoknya. Tidak semestinya, karena kan kalau kambing, berat badan kambing kan sebetulnya terukur. Sebetulnya kambing domba itu berat badannya bisa naik 4-5 kilo itu udah bagus.
Itu. Tapi ini cepet banget. Jadi 4 sampai 5 kilo itu nggak nunggu sebulan Pak. Kadang-kadang cuman 2 minggu udah. Itu jadi naik berat badannya drastis. Itu kemungkinan dia sedang bunting. Bulunya terlihat lebih mengkilap. Ya. Kalau kambing biasanya lebih mudah ngedeteksinya Pak, karena bulunya itu kan halus gitu. Biasanya dia banyak yang rontok juga, banyak yang rontok. Terus tadinya jegrik, tadinya berlawanan arah jadi searah. Nah itu ciri-ciri bunting juga. Terus yang berikutnya dia ada cairan gembok Pak. Dia si putingnya itu sudah dilindungi oleh cairan gembok. Nah cairan gembok itu kalau jenengan yang paham, kalau jenengan datang ke pasar itu sering dipletet gitu. Oh ini kambingku bunting, dipletet. Nah iya itu cairan gembok Pak. Kenapa disebut cairan gembok? Karena dia bersifat melindungi si induk dari penyakit gitu. Makanya kalau jenengan ke pasar, jenengan nyari kambing bunting di pasar, kambingnya itu sering dipletet-pletet sana sini, itu kalau bisa jangan dibeli Pak, karena beresiko dia kemasukan bakteri. Ketika lahir di kandang jenengan terjadilah mastitis. Makanya gerakanlah peternakan yang kuat di daerah jenengan sendiri. Jadi jual belinya nanti sesama teman aja Pak, gitu. Cuman kalau lebih enak lagi mendeteksi bunting memang ketika kebuntingan di atas 3 bulan, wis gampang Pak. Wis enak mendeteksinya, gampang. Lewat visual aja kelihatan. Ngoten. Biasanya kalau udah 3 bulan kita bahkan bisa ngelihat dia anaknya 1 atau 2. Biasanya kan kalau 1 doang biasanya jendolnya sebelah kanan doang Pak. Ini kalau kanan kiri biasanya anaknya kembar. Itu yang tengah. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika jenengan sudah bisa mendeteksi bahwa kambing jenengan itu bunting? Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tempatkan di kandang yang terpisah. Jadi kalau misalnya biasanya dia bareng sama teman-temannya, bisa berlima, bisa bersepuluh. Kalau misalnya sudah dia positif bunting, pisahkan Pak. Kalau bisa di kandang khusus gitu. Kenapa harus dipisahkan? Karena terkait keselamatan. Karena ketika dia bersama itu ada resiko Pak, resiko tarung, resiko disundul temennya. Tadinya deteksinya bunting, kok ditunggu 5 bulan nggak bunting, ternyata dihajar temennya, tahu-tahu keguguran, peternaknya nggak tahu, boros lagi waktu. Oke. Nah ini tadi saya udah bilangin penanganan kambing bunting dikhususkan di bulan ke-4 dan di bulan ke-5. Berikanlah pakan dengan nutrisi yang tinggi, di protein yang bagus, karbohidrat yang bagus, serat yang mencukupi, mineral yang bagus. Biasanya mineralnya itu 2 kali lipatnya kebutuhannya ketimbang dia sebelum bunting. Kenapa fungsinya mineralnya itu ditambahkan? Karena ketika dia bunting, dia menopang tulang belakangnya ini menopang bobot si cempenya di dalam perut Pak. Makanya kalau misalnya kekurangan mineral, dia biasanya di kebuntingan ke-4 atau di kebuntingan ke-5 di bulan-bulan terakhir si kambing tersebut deprok. Nah, kambing deprok tersebut di bulan-bulan terakhir kemungkinan karena malnutrisi, kekurangan nutrisi sama kekurangan mineral bisa jadi. Jadi kalsium, dia kekurangan kalsium. Jadi tulangnya nggak kuat nerima beban si cempe, apalagi kalau anaknya kembar. Mineral kalau di tempat jenengan di Banyumas ada toko peternakan kok Pak. Nah niku beli aja Pak yang simple Pak. Tapi kalau pengen bikin juga bisa, pakai cangkang telur niku. Jadi cangkang telur itu digiling halus, disangrai Pak. Nah itu mineral. Itu mineral bisa dikasih ke kambing itu. Tapi kalau pengen mudah beli saja di toko peternakan. Mineral saja gitu. Ada kan mineral khusus kambing dan sapi. Jangan beli mineral yang babi gitu Pak. Mineral khusus ruminansia.
Kalau misal pengen dibeliin sentrat juga jangan dibelikan sentrat babi, sentrat ayam, karena di sentrat babi, sentrat ayam ada tulisannya bukan untuk ruminansia, jadi nggak boleh untuk kambing, untuk sapi. Ngoten ya. Jadi kalau misalnya saran saya mineral yang bagus, cari yang sudah premix. Biasanya kalau premix itu dia sudah lengkap, ada mineral, ada vitamin A, D, E. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya, kita percepat ya. Fase berikutnya adalah fase kelahiran. Fase kelahiran. Nah, fokus di fase kelahiran ini kita ada penanganan, handling terkait kelahiran. Handling terkait kelahiran. Jadi kalau misalnya terjadi kelahiran, yang jenengan dahulukan ibu apa anaknya dulu? Anak. Oke, berarti kita bahas anak dulu ya. Jadi penanganan pada cempe dulu. Pertama kita penanganan pada cempe dulu. Yang dilakukan ketika terjadi cempe lahir, rucut gitu. Yang jenengan lakukan adalah yang pertama adalah membuka saluran pernapasan. Jadi bersihkan itu dulu. Terus yang lain gimana? Yang lain nggak usah. Yang lain nggak usah. Biasanya kalau yang lain nanti dijilati oleh induknya. Nah itu nanti yang penting adalah ini yang di hidungnya dulu Pak dan di mulut, karena kalau nggak segera dibuka dia telat napas mati. Yang pertama dilakukan adalah itu. Nah kalau yang kedua adalah si cempe tersebut habis lahir langsung diberikan betadin pada puser. Nah ini yang banyak terlewat Pak oleh peternak-peternak tradisional, ini banyak yang terlewat. Bahkan kita peternak yang sudah pengalaman pun kadang-kadang juga terlewat juga gitu. Jadi harus disiplin di poin ini Pak. Karena resikonya adalah ketika keluar, si anak itu ketika keluar dari kandungan ibunya procot, dia perlindungannya udah nggak ada perlindungan lagi dari ibunya. Jadi dia sangat berpotensi untuk kemasukan bakteri. Dan yang paling diincar oleh si bakteri atau virus tersebut pertama kali adalah di pusar. Karena pusar ini adalah sumber kehidupannya dia. Ketika bakteri sudah masuk ke situ, akan beresiko Pak, akan beresikonya terjadi penyakit. Penyakitnya adalah tetanus biasanya, tetanus. Jadi jangan heran ketika jenengan 1 bulan 2 bulan sehat, tiba-tiba paginya nemuin si cempe itu mati kaku. Nah itu biasanya keseringan yang terjadi seperti itu. Jadi SOP penanganan di awal udah tidak bagus. Nah, tetanus ini apakah dia pasti mati? Enggak pasti mati, Pak. Cuman memang yang paling parahnya adalah kematian pada cempe. Yang keduanya, penyakit tetanus menyebabkan apa? Dia menyebabkan si cempe itu walaupun hidup, dia akan lambat pertumbuhannya. Kecentet. Yang kedua, dia bisa hidup, tapi selama hidup sering sakit diobatin, ntar nggak lama sakit lagi Pak, diobatin sakit lagi. Ngoten. Terus potensinya hilang, dia biasanya potensinya hilang. Pejantannya gede bagus, induknya gede bagus, kok cempenya jelek gitu, nggak, pertumbuhannya kurang. Kemungkinan salah handling di awal. Oke. Nah ini juga kadang-kadang ada yang nggak memperhatikan, jadi melepaskan kuku pada si sepatu kambing. Jadi ketika kambing lahir, dia dilapisi sama tulang lunak di sepatunya sini. Nah makanya kalau lahirnya itu di lantai seperti ini, si cempe itu kepleset terus Pak, susah berdiri dan menghambat dia untuk berdiri. Kecuali kalau lahirannya di tanah, dia nggak dilepas buat nopo-nopo. Tapi kalau lahirannya di kandang panggung, di semenan kayak gini, dia biasanya kepleset dan itu menghambat dia untuk berdiri. Ketika dia berdirinya menghambat, otomatis dia minum susunya juga nggak optimal, jadi lama. Oke, paham ya Pak ya? Itu bisa dilepaskan dan insya Allah nggak sakit. Yang penting tulang lunaknya saja Pak dilepaskan. Tapi kalau misalnya
lahiran di tanah nggak usah dilepasin, nggak apa-apa. Nantinya itu akan lepas sendiri juga, Pak. Terus penanganan yang berikutnya adalah segera si cempe itu diminumkan susu pertama pada induk. Jadi susu yang keluar pertama gitu, Pak. Jadi disebutnya susu kolostrum yang warnanya masih kuning. Gitu. Jadi itu susu pertama induk ketika lahiran. Jadi si cempe itu harus minum itu. Karena susu kolostrum itu adalah antibodi, Pak. Jadi antibodi. Nah, pemberiannya jangka waktunya berapa lama? Targetnya adalah maksimal 1 jam. Jadi 1 jam dia harus minum susu induknya yang ketika baru lahir itu, kolostrum itu. Gitu. Warnanya kuning ya? Warnanya kuning. Nah pertanyaannya, kalau cempenya belum bisa minum gimana? Jangan diem aja, Pak. Jadi sebagai peternak kita harus aktif, kita perah. Kita peres, kita dotkan gitu. Gimana caranya kolostrum itu bisa diminum sama cempe di 1 jam pertama, karena itu merupakan antibodi yang terbaik di 1 jam pertama itu. Kalau 1 jam, kalau yang berikutnya dia tetap masih bernilai kolostrum, cuman agak kualitasnya sudah menurun gitu. Oke, Pak, lanjut ya. Lalu sekarang penanganan pada induk. Apa yang dilakukan pada induk setelah induk lahiran? Biasanya juga ini banyak yang diabaikan oleh banyak yang diabaikan oleh induk. Nggak apa-apa, Pak, saya ngomong biasa aja. Ya, mboten. Kedengeran ya, Pak ya? Nah, penanganan pada induk yang berikutnya adalah yang pertama, jenengan harus segera membersihkan area dia tempat dia lahir. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa area tempat lahir itu harus segera dibersihkan? Karena baunya amis. Ketika baunya amis, yang mendekat itu apa? Lalat. Nah, yang mendekat itu lalat. Nah, kalau lalat itu udah mendekat, menempel di tempat area dia akan bertelur di situ. Dan telurnya akan masuk ke dalam organ, ke dalam organ reproduksi sih. Yang makanya jangan heran kalau ada beberapa indukan itu tiba-tiba kok kelaminnya keluar belatung, gitu. Nah itu kemungkinan, Pak. Jadi si peternak itu terlambat untuk membersihkan sehingga lalat ngerubung di situ, bertelur di situ, telurnya masuk ke dalam. Yang berikutnya adalah penanganan induk adalah segera dibantu diberikan air gula. Air gula, bisa air gula biasa atau bagusnya air gula merah ya, Pak ya. Itu bagus. Nah, fungsinya apa? Untuk meningkatkan energi dari si induk. Kalau nggak mau bintu nusuk, nikuk cempelek. Nanti, Pak ya, nanti. Jadi kalau nggak mau nyusunya karena kenapa gitu loh, Pak? Kita kan sudah bahas yang tadi, induknya nggak mau nyusoni. Oh, nanti berarti. Kita penanganan induk dulu ya setelah lahiran ya, Pak. Jadi segera diberikan air gula, karena fungsinya air gula ini adalah dia membantu memulihkan energi pasca melahirkan. Karena setelah melahirkan ini dia kerjanya berat, Pak. Jadi beberapa urat-uratnya dia ada yang terputus gitu, dan itu harus segera diberikan air gula supaya dia seger. Nah maksudnya ketika dia seger, dia sudah mulai bisa mau makan dikit-dikit gitu. Nah untuk dia supaya dia nafsu makannya timbul lebih bagus lagi, setelah itu disuntik dengan antibiotik biasanya, Pak. Disuntik dengan antibiotik. Antibiotik yang khusus untuk itu sebetulnya sih ada antibiotik intravagina gitu. Cuman kalau nggak ada antibiotik yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting intinya meredakan nyeri. Antibiotik itu kan membantu untuk meredakan nyeri. Sama setelah antibiotik itu disuntik lagi vitamin, Pak. Kebesokan harinya disuntik vitamin ADE. Kalau bisa vitamin ADE atau vitamin B kompleks gitu, supaya dia pulih gitu. Dan dia harus segera pulih, Pak. Segera pulih. Maksudnya disuntik antibiotik sama vitamin itu dia harus segera pulih.
Karena kalau udah pulih, dia sudah aktif lagi makan, dia produksi susu lagi untuk si cempe. Khawatirnya kalau dia berangsur-angsur kesehatannya nggak membaik setelah melahirkan, itu resikonya nanti si cempenya nggak kebagian susu. Karena produksi susunya akan menurun. Oke Pak? Dan yang terakhir setelah induk lahiran ini, pastikan ari-arinya keluar total. Pastikan ari-arinya keluar total. Ada Pak yang ari-arinya pernah nggak keluar gitu? Ada. Terus kambingnya mati. Sebetulnya jenengan kalau ada ari-ari yang nggak bisa keluar, segera hubungi dokter hewan sekitar Pak. Nanti biasanya sama dokter hewan itu akan disuntik antibiotik. Jadi antibiotik yang khusus untuk meleburkan si ari-ari. Gitu. Ada. Jadi harus aktif juga. Jadi kalau ari-arinya ditonton nggak keluar, itu memang resikonya si induknya itu mati. Lanjut ya Pak ya. 1 lembar lagi Pak. 1 lembar lagi. Dimuter. Yang berikutnya adalah fase nifas. Ada yang tahu di sini fase nifas Pak? Jadi setelah lahiran itu, induk itu keluar darahnya. Jadi selalu mengeluarkan darah gitu. Nah, itu yang disebut nifas itu. Jadi nifas itu bukan cuma dialami oleh manusia, tapi induk juga ya. Nah, masa nifas itu akan berakhir di 40 hari sampai dengan 60 hari kemudian. Berarti 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Oke. 1 bulan sampai dengan 2 bulan dia akan berhenti keluar darahnya setelah melahirkan. Tapi pada masa nifas ini, masa nifasnya itu bisa lebih cepat Pak berjalannya. Misalnya cuman 30 hari, harusnya 60 hari kok bisa cepat ya jadi 30 hari. Berarti itu nutrisi jenengan berkecukupan. Jadi nutrisinya bagus. Ketika kambing nutrisinya bagus, dia perbaikan sel tubuhnya akan cepat. Nah, ketika cepat perbaikan tubuhnya, nifasnya itu akan stop. Dan ketika nifas itu stop, biasanya nifas itu habis, biasanya dia diiringin lagi sama birahi. Gitu. Biasanya setelah nifas habis, baru dia minta kawin lagi biasanya Pak. Nah pertanyaannya, ketika masa nifas itu selesai, bisa nggak dikawinkan lagi? Boleh nggak? Anaknya baru umur 1 bulan. Hah? Nah kalau boleh atau tidaknya dikawinkan lagi, itu kita lihat kondisi si kambing Pak. Apakah si kambing itu kondisinya kesehatannya prima, balik lagi proporsional apa enggak gitu. Jangan-jangan masih kurus gitu. Nah, tapi kalau peternak breeding yang manajemennya bagus, biasanya itu disegerakan Pak. Jadi masa nifas habis, biasanya langsung dikawinkan supaya dia meteng terus. Jadi targetnya sebetulnya ini Pak. Targetnya dalam 2 tahun, 1 induk itu 3 kali melahirkan. Itu angka yang bagusnya. Jadi kalau misalnya dalam 2 atau condol lah. Nah, untuk bisa dikawinkan atau enggak kita lihat kondisi proporsional ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kondisi si kambing tersebut prima, sehat, bagus, kawinkan supaya dia bunting lagi. Nanti anaknya masih nyusu nggak apa-apa Pak. Nanti ketika dia bunting dia masih tetap nyusu anaknya. Gitu. Oke ya. Untuk supaya jenengan rezekinya tambah banyak. Yeah. Jadi nanti cempenya jadi cempenya nanti umur 5 bulan, 6 bulan udah lahir lagi adiknya. Tapi ini bar kawin kan niku cempene sing mboten demon niku kepin mendem. Pripun? Paneko lah. Nek setunggal bulan sabulan masa nifasnya timbul birahi dikawinkan hamil biasanya cempenya itu
mati. Beriang-beriangan. Oh, Sakitan. niku nanti dijawab ya Pak ya. Saya rampungin dulu materinya ya Pak ya. Itu maksudnya itu. Oh iya, saya nggak paham ya bahasa ngapaknya Pak. Maklum saya orang lahiran Jakarta, Betawi. Oke. Lanjut dulu ya Pak ya. Lanjut dulu. Karena fase berikutnya adalah fase terakhir. Ini fase laktasi atau menyusui. Ya mungkin nanti ada sangkut pautnya dengan yang tadi jenengan bilang itu. Yang tadi jenengan bilang itu. Jadi pada masa laktasi ini usahakan dia memaksimalkan pemberian susu yang pada induknya di 2 minggu pertama. Jadi 2 minggu pertama pemberian susu pada induk usahakanlah yang maksimal. Gitu. Karena kenapa 2 minggu pertama itu bisa menentukan di 2 bulan pertama Pak. Nah ketika 2 minggu pertama sudah lolos, PR jenengan adalah si cempe tersebut sehat sampai dengan usia 2 bulan. Gitu. Jadi ketika umur 2 minggu sampai dengan usia 2 minggu dia maksimal pemberian susu. Ketika habis 2 minggu si cempe tersebut harus diberikan tambahan pakan Pak. Tapi selama umur cempe itu dari dia lahir sampai dengan 2 bulan jangan diberikan makan hijauan atau serat, baik basah ataupun kering. Paham J? Paham. Jadi jangan dikasih rumput Pak. Oh jadi dikasih susu. Oke? Pertanyaannya, kenapa sampai dengan umur 2 bulan si cempe itu belum boleh makan hijauan atau HPT? Kenapa? Karena organ rumennya itu, organ tubuhnya dia terutama di rumen itu belum kuat. Jadi kalau misalnya dia makan rumput, dia dipaksa untuk mencerna. Karena belum terbentuk sempurna, dia dipaksa, jadinya banyak masalah nantinya. Masalahnya mungkin bisa jadi mencret, bisa jadi sering sakit. Nah, yang boleh dilakukan, yang boleh diberikan makannya adalah apa? Adalah starter kit, Pak. Apa itu starter kit? Ya, pakan khusus cempe itu, Pak. Diajarinnya dari setelah umur 2 minggu. Jadi setelah cempe itu umur 2 minggu harus mulai diajarkan makan starter kit. Jadi konsentrat yang nutrisinya tinggi, yang bentuknya halus gitu, sentrat gitu. Nah, starter kit ini dia pakannya biasanya proteinnya tinggi, Pak. Biasanya proteinnya di atas 20. Terus energinya biasanya di atas 3000. TDN-nya biasanya di atas 75. Nah, starter kit ini pakan yang kalau kita pengen buat sendiri biasanya dia didominasi sama biji-bijian, Pak. Bisa kacang tanah, kedelai, kacang hijau, jagung. Cuma digiling. Jadi diramu, diprosentasekan, terus digiling. Jadi halus. Nah, itu bisa untuk pakan si cempe dari umur 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Boros no, Pak. Buatan boros, Pak. Cempe itu makannya juga masih sedikit. Tapi dengan keasupan nutrisi itu pertumbuhannya jadi bagus. Jadi jatuhnya malah nanti ketika cempenya pertumbuhan bagus, jenengan yang untung. Ada, Pak. Tapi biasanya kalau starter kit ini memang agak langka dijual. Jadi kita buat sendiri. Kalau kami biasanya buatnya itu dari jagung 40. Jagungnya 40%. Terus kacang hijaunya 40%, kedelainya 30%. Nah, itu digiling, dicaruk bareng dikasih. Kacang hijau tadi berapa? Kacang hijaunya jagungnya 40%, kacang hijaunya 30%, kedelainya 30%. Nah, itu digiling, dicaruk. Itu insya Allah PK-nya lebih dari 20. Terus energinya lebih dari 3000, TDN itu total disposable nutrien, Pak. Jadi nutrisi yang terserapnya. Jadi 75% itu udah tinggi banget. Jadi si pakan tersebut begitu dimakan, dia mudah terserap. Nah, itu yang pentingnya adalah mudah terserap. Yang menyebabkan pencernaan cempe itu bermasalah,
pakan, makan, tidak mudah terserap. Itu biasanya banyak masalah pada cempe. Oke, Pak? Jadi 2 minggu pertama diperhatikan, setelah itu ajarkan makan starter kit sampai dengan umur 2 bulan. Biasanya kalau dari umur 0 sampai 2 bulan cempe itu sehat, biasanya insya Allah kesana-sananya jenengan yang enteng, Pak, lebih mudah. Setelah 2 bulan jenengan pengen kasih ramban, monggo, kasih hijauan, monggo. Ngoten. Masa sapi, jadi dia berhenti nyusu induknya umur berapa bulan, Pak? 3 bulan. Sebetulnya kalau secara akademisi itu masa lepas nyusunya dia adalah 5 bulan. Tapi kadang-kadang dipercepat 3 bulan gitu kan. Nah, di sini ya 3 sampai 5 bulan itu sudah sebetulnya dipisah dari induknya, insya Allah nggak bermasalah. Cuman kalau di bawah itu kadang-kadang khawatirnya bermasalah. Cuman kalau seandainya pengen dipisah, berarti si peternak tersebut punya teknik khusus gitu, Pak, supaya cempenya itu bertahan hidup. Induknya, Pak. Oke? Induknya dereng biasanya kami ngatok 3 bulan tok sana belum kepengin. Ya. Nanti ya, Pak, nanti ya. Jadi di saat si cempe tersebut berhenti nyusu induknya, itulah disebutnya dia masa sapi, ya. Masa sapi. Ketika masa sapi itu berlangsung, kembali lagi ke yang pertama tadi, Pak. Masa pertumbuhan, ya toh? Umur 5 bulan sampai dengan 10 bulan. Sampai dengan 10 bulan. Jadi pertumbuhannya dia, jadi kambing itu bisa tinggi, besar, panjang itu di usia 5 sampai dengan 10 bulan. Optimalkan masa itu, Pak, berikan nutrisi yang bagus pada masa itu. Karena kalau kelewat masa itu, kemungkinan dia untuk tinggi, panjang itu kemungkinannya kecil. Oke, itu dari segi akademisnya seperti itu. Cuman ada yang percaya juga bahwa kambing itu kadang-kadang setelah umur 1 tahun malah pertumbuhannya malah bagus. Ada juga seperti itu. Cuman kalau bagi peternak kontes kayak PE kontes itu, dia nggak ada kamus itu, Pak. Jadi kamus itu